Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Lukmanul Hakim. Saya perwakilan dari kelompok 10 beserta dengan teman sekelompok saya yaitu Elia Guru Singa. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai materi kami yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Nah, sebelum memasuki seperti hakikat RPP, prinsip pengembangan, komponen sistematika RPP, langkah-langkah pengembangan RPP. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk definisi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP, yaitu merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, untuk hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, Lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi, pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita beralih ke prinsip pengembangan. Dan untuk prinsip pengembangan itu terdiri dari beberapa poin. Di sini kami akan membuat 5 poin saja, yaitu yang pertama, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan. Lalu yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidik. Lalu yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Lalu yang terakhir yaitu RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit lagi yaitu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, serta emosi maupun gaya belajar. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya yaitu komponen dan sistematika RPP. Untuk komponen dan sistematika RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu terdiri dari 4 poin yaitu menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 Lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran. RPP paling sedikit memuat 1. Tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga sumber belajar, dan yang keempat itu penilaian. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, kita lanjut ke langkah-langkah mengembangkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah mengembangkan RPP sendiri itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu kita haruslah mengkaji silabus tematik. Nah, yang kedua kita harus mengidentifikasi materi pembelajaran apa yang akan kita buat. Nah, lalu yang ketiga kita menentukan tujuan.
Lalu yang keempat, kita mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, kita melakukan penjabaran jenis penilaian RPP. Dan yang keenam, kita menentukan terlebih dahulu alokasi waktu. Dan untuk yang terakhir, kita menentukan sumber belajar agar nanti kita dapat mudah dan gampang dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Mungkin ini saja video pembelajaran dari kelompok 10 Psikologi Pendidikan tentang materi rancangan pelaksanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat, dan apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.